Selanjutnya pemateri yang kita tunggu-tunggu yaitu kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Hussein Muhammad. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa ba'd. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat. Terima kasih moderator. Sebagai pembicara terakhir, saya hanya akan menyampaikan garis besar, menggarisbawahi saja dari apa yang sudah dibicarakan oleh para pembicara pertama. Bentuknya adalah akar-akar dari seluruh persoalan. Pertama adalah saya setiap bulan Maulid selalu mengingat Nabi ketika beliau menyebarkan dakwahnya di Taif, karena di Mekah sudah banyak yang menolak. Lalu berangkat ke Taif, di Taif dilempari batu oleh orang-orang di sana, dan pada umumnya adalah para pemuda. Lalu beliau masuk ke kebun milik orang Yahudi. Sambil duduk di bawah pohon, konon malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad, kaummu itu sudah kurang ajar. Bagaimana kalau dua gunung ini kami timpakan saja kepada mereka? Nabi mengatakan jangan. Terus beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka petunjuk karena mereka sesungguhnya tidak tahu. Jadi saya membuat sebuah quotes. Akar dari segala persoalan konflik di antara kita adalah karena ketidakmengertian kita atas yang lain. Begitu. Oke. Dan ini saya kira saya mengapresiasi. Ada Rumi mengatakan, andai kata dua orang yang berbeda keyakinan, berbeda pandangan, duduk bersama tanpa menyebutkan identitas masing-masing, maka kita akan melihat kedua orang itu sama, yaitu manusia. Begitu soalannya ya. Syekh Syamsi Tabrizi itu mengatakan, laqad khuliqna jami'an Laqad khuliqna jami'an ala suratillah. Dalam kitab Qawaidul Ashqil Arba'un, Syekh Syamsi Tabrizi ini adalah gurunya Maulana Rumi. Ya, ceritanya banyak nanti. Beliau mengatakan berdua dengan Rumi di kamarnya selama 40 hari, mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Antara lain adalah kata-kata ini, ma'adzalika fa innana jami'an makhluqat mukhtalifah mumayyazah la yujadu syakhsani mutasyabihan wa la yakhfiqu qalbani lahumal iqa'u dzati walau aradallahu an nakuna mutasyabihin la khuliqna mutasyabihin lidzalik fa inna adama ihtirami al-ikhtilafat wa fardi afkarika al-akharin yakni adamu ihtiramin nizamil muqaddas alladhi arsahu Allah. Artinya kita semua diciptakan menurut citranya. Nah nanti ya, citranya ala suratillah, gambar Allah. Bagaimana nih nanti? Begitu ya. Dan pada saat yang sama, tiap-tiap kita diciptakan berbeda dan unik. Luar biasa, mumayyazah. Berbeda-beda dengan seluruh keunikan manusia itu sendiri. Tidak ada dua orang yang sama. Tidak ada dua hati yang memiliki karakter sama. Jika Tuhan ingin semua orang sama,
maka dia tentu sudah menciptakannya demikian. Faktanya tidak. Oke? Nah, oleh karena itu tidak menghargai perbedaan atau memaksakan pandanganmu terhadap orang lain sama saja dengan tak menghargai sistem suci yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Melanggar kehendak Tuhan. Nah, begitu. Terus uraian berikutnya, al-kaunu matbu'un 'ala at-tanawwu'. At-tanawwu' fil asya'i wal ashkhasi wal afkari wal mu'taqadat min sifatil alam. Wa hakadha khuliqal basharu wa 'uquluhum. Wa man yatlub wahdatahum fa innahu yatlubu amran mustahilan. Alam semesta diciptakan dengan karakter beragam. Keberagaman pada segala sesuatu, pada kepribadian manusia, pada pikiran, pada keyakinan adalah sifat alam semesta. Begitulah manusia dan akal mereka diciptakan. Siapa yang menuntut ketunggalan manusia, dia menuntut sesuatu yang mustahil, yang tak mungkin. Kalau saya mencoba menafsirkan ala suratillah itu, ingat Al-Hallaj itu, Ibnu Arabi sendiri ngomong begitu. Ra'aitul haqqa fil a'yani haqqa wa fil asma'i falam arah siwa'i. Nah gitu. Aduh, Masya Allah ini. Aku melihat sang kebenaran dalam realitas-realitas alam semesta. Dalam nama-nama, aku tidak melihat semuanya kecuali aku. Bagaimana? Ana man ahwa wa man ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badana. Idza ra'aitani ra'aitahu. Fa idza ra'aitahu ra'aitana. Wujizat ruhuka ruhi. Wujizat ruhuka fi ruhi kama tumzatul khamratu bil ma'iz zalali. Fa idza massaka syai'un massani. Fa idza anta ana fi kulli hal. Bagaimana nih mau menafsirkan begini-begini nih? Sampai kacau lagi aja nih. Saya baca puisi ini dengan Cici Paramida, tapi diganti K-nya menjadi Ki, atau antanya diganti Ti, anti. Mujizat ruhuki fi ruhi, ruhmu bercampur dengan ruhku. Bagikan percampuran antara air bening dan perasan air anggur. Jika sesuatu menyentuhmu, ia menyentuhku, maka kau adalah aku dalam segala. Bagaimana lagi kalau begini-begini? Oke. Sudah. Oke. Nah, terus yang ketiga ya. Poin ketiga dari problem kita semua ini. Juga di dalam 40 kaidah cintanya Maulana Jalaluddin Rumi dan Syekh Syamsi Tabrizi itu. Tambu'u mu'zamu masyakil alami min akhta'in lughawiyyah wa min su'i fahmin basit. La ta'khudhul kalimati bima'naha adh-dhahiri mutlaqan. Begitu. Sumber paling besar dari konflik-konflik manusia adalah kekeliruan di dalam memahami bahasa. Begitu, min akhta'in lughawiyyatin. Dan kekeliruan memahami kata-kata orang. Kata-kata orang. Gitu. Nanti uraiannya ya. La ta'khudhil kalimat, janganlah kamu memahami satu kata-kata bima'na hadzahiri, dengan makna literal
harfiah. Al-Ghazali di dalam Mishkatul Anwar mengatakan, al-aqilu man nadhara arwahal asya'i wa haqa'iqaha wa la yaghtarru biswariha. Seorang yang berakal adalah dia yang melihat esensi dari segala sesuatu dan tidak terjebak pada formalisme. Begitu ya? An-nazar arwah, ruh segala sesuatu, wa haqa'iqaha, hakikat dari sesuatu, dan tidak terjebak, wala yaghtarru, tertipu biswariha, dengan bentuk-bentuk formalistiknya. Al-Jami, seorang sufi besar juga, mengatakan, khudil lub wa alqil qashr, ambillah inti dan buang kulitnya. Dan marah-marah semua nih. Itu ya. Dan ini sesungguhnya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu. Dia mengatakan, bahasa Indonesia aja ya, jangan bahasa Arabnya nanti kalau kepanjangan. Padahal sih supaya ada sakralitasnya. Karena kalian kan, kita ini kalau Arab hebat, nah, suci itu kelihatannya ya, ada lah yang gitu itu. Oke, Indonesia aja. Ketahuilah, fa'lam, bahwa orang yang beranggapan bahwa Al-Quran hanya bisa dimaknai menurut makna literalnya, harfiahnya, tersuratnya, maka dia adalah orang-orang yang sedang memberitahukan keterbatasan pengetahuan dirinya. Ingat ya, itu berarti dia sedang menyampaikan pengetahuannya. Dia benar. Ini sikap menurut saya bagus sekali Imam Ghazali itu mengatakannya. Dia benar dalam hal pemberitahuannya untuk dirinya sendiri. Silakan. Kalau itu menurut kamu begitu, silakan. Itu mungkin benar menurut kamu. Tetapi dia keliru jika hal itu harus diberlakukan untuk orang lain. Banyak hadis dan sumber dari sahabat Nabi yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu memuat makna yang sangat luas. Begitu. Nah, yang saya bolak-balik itu ini. Sayyidina Ali mengatakan dari sumbernya Ali, inna fi kulli ayatin minal Quran arba'atu ma'anin zahiran wa batinan wa haddan wa matla'an. Begitu. Bahwa setiap teks Al-Quran itu mengandung 4 lapis makna. Zahir, batin. Sayyidina Ali mengatakan haddan. Syamsi Tabrizi mengatakan batinul batin. Zahir, zahiran wa batinan wa haddan ay batinul batin. Wa matla'an. Begitu. Saya mencoba menafsirkan ini. Tafsirannya beda-beda. As-Sulami beda, Ibnu Arabi beda, dan lain-lain berbeda. Tetapi saya ingin mengatakan begini deh, saya nih. Jadi ketika Anda membaca sebuah teks, maka jangan berhenti kepada teks literal itu. Apa? Bukan hanya apa, tetapi mengapa. Selanjutnya harus dipertanyakan, mengapa pernyataannya begitu. Sesudah itu bertanya lagi ke lapis ketiganya, untuk apa? Begitu. Dan yang keempatnya nanti harus bagaimana? Itu tafsir saya supaya mudah saja. Bangunan
Pemikiran manusia itu saya selalu menggambarkan seperti piramida. Ada bawah, ada tengah, ada pucuk, ada di atas pucuk itu. Di bawah itu banyak, tapi di bawah pemahaman atas orang ini harus disampaikan apapun. Kalau kita ingin menyampaikan ajaran kepada mereka, tekstual. Yang awam itu, yang di bawah itu harus baru bisa memahami sesuatu kalau dibaca secara tekstual. Awam. Oke. Ya, kayak pidana apa? Tadi gunung tadi lah. Di atas kedua adalah pertanyaan mengapa, intelektual. Dan jadi biasanya orang menghubungkannya dengan filosof, dengan intelektual, para rasionalis. Dan yang ketiga adalah puncak itu adalah para urafa, para sufi. Itu sebetulnya menggambarkan tentang struktur di dalam tubuh manusia dan alam semesta sendiri. Ya dah. Dalam tinggi manusia sendiri ada tubuh, ada akal, ada ruh, ada jiwa. Di atasnya lagi ada lagi. Nah, itu katanya ini adalah untuk orang awam. Oke. Ja'far As-Shadiq mengatakan, inna fi kitabillahi an umuran arba'atan saman. Al-ibarah satu, al-isyarah dua, al-lataif tiga, al-haqaiq. Apa ini makna dari empat makna? Oke. Jadi fal ibaratu lil awam wal isyaratu lil khawas wal lataifu lil awliya wal haqaiqu lil anbiya. Begitu. Nah, saya belum mengurai bisa atau yang lain-lain nih. Nanti di situ tuh. Tapi sudah dijelaskan dari saya paham. Gitu. Oke. Nah, saya ingin ada sebuah kaidah penting sekali menurut saya yang harus dipahami terus. La musyahata fil istilah. Idza bayyana al murad. Begitu. Terma-terma itu silahkan, tidak menjadi masalah terma apapun. Karena sesungguhnya terma diciptakan oleh manusia menurut konteksnya sendiri-sendiri. Oke? Nama macam-macam lah. Tetapi yang penting adalah bagaimana teks itu ditafsirkan, dijelaskan, bukan tafsirkan, dijelaskan. Saya ingin mengatakan dijelaskan saja. Karena nanti kalau saya menyebut tafsir bisa berbeda dengan takwil. Tadi baca Quran itu saya merenungkan baca Quran. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a at-ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Wakafnya saja berbeda, itu bisa berbeda. Itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah saja. Atau wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilmi. Titik. Itu juga efek-efek yang terjadi. Nah, bahkan siapa? Sahal At-Tustari, seorang sufi besar. Saya bisa nanti menyebutkan nama-nama itu sama dengan ini itu pikiran-pikirannya. Sahal At-Tustari, Al-Jami, maksudnya nanti
Hamzah Mansuri belakang. Banyak sekali. Ada ini. Al-Qur'anu yahtawi sab'atan wa sab'ina alf ilmin. Al-Quran itu mengandung 1070 gitu ya, 200 ilmu. 77.200, insyaallah. Wa dzalika la yahsulu bi mujarradi tafsirihi dzahir, dan itu tidak bisa hanya dipahami dengan tafsir zahir gitu. Salah satu tadi lagi, salah satu tadi mengatakan lau u'tal 'abdu bi kulli harfin minal qur'ani alfa fahmin lam yablugh nihayata ma awda'ahu Allah fi ayatin min kitabih li'annahu kalamullah wa kalamuhu sifatuh fakadha sifatuh ya fa kama la nihayata lillah fakadzalika la nihayata fahmi kalamihi wa innama yafhamu kullun bima yaqdirullahu alaihi. Insyaallah tidak bisa dibatasi. Teks Al-Quran itu tidak bisa dibatasi karena ia kalamullah, dan kalamullah itu adalah sifatullah dalam konteks kita. Nanti kita bicara mengenai emanasi, wahdatul wujud, ittihad, dan sebagainya dan sebagainya. Berbeda sekali. Seseorang hanya diberi faham sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah saja. Ini apa sih yang saya ngomong begini itu untuk apa sih? Insyaallah ya untuk saling memahami, memahami bahwa perbedaan-perbedaan pendapat itu adalah keniscayaan. Satu-satunya yang tidak boleh dilakukan, prinsip Islam adalah menyakiti hati orang. Silahkan Anda berpendapat, tapi jangan menyakiti hati orang. Oke, di situ dulu konsep yang lain-lain sih. Ada santai ya. Ini tadi saya mau mengkritik juga seperti dari kata di mana-mana saya mengatakan begini. Ad-dinu wahid wasyari'ah mukhtalifah. Jadi antara din dan syariat itu berbeda maknanya dan berbeda dengan fikih sama sekali. Ya, di situ Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Qur'an, ketika beliau menjelaskan, menafsirkan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, maka beliau memberi catatan ad-dinu wahid wasyari'ah mukhtalifah. Oke? Agama itu satu, semua nabi-nabi sama, yaitu keesaan Tuhan, dan mempercayai iman bil ghaibiyat itu. Sementara syariatnya berbeda-beda. Syariat itu aturan kebudayaan di mana mereka hadir. Cara bagaimana menyembah Tuhan yang Maha Esa itu. Jadi berbeda-beda. Sholatnya berbeda-beda, puasanya berbeda-beda, zakatnya berbeda-beda, dan mereka adalah Muslim. Gitu. Ini yang Ustaz berkata. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Semua Muslim. Kenapa? Siapa Muslim? Yang paling menarik bagi saya adalah ketika Nabi ditanya manil Muslim, beliau mengatakan man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Masya Allah. Seorang Muslim
esensinya adalah yang gimana kehadiran orang lain, yang kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman, merasa damai, merasa aman dari gangguan lidah dan tangan dan kekuasaan. Gitu ya. Apakah harus diakhiri saja ya? Nanti kena malam. Saya siap. Saya pengalaman ketika saya melakukan advokasi terhadap Ahmadiyah Kuningan, sudah bicara di sana sini keluar dilempari batu. Mobil saya itu dengan teman dari Fahmin dilempari batu, masuk ke taman di hotel. Saya juga terus hadir di Bogor, hadir di sana. Saya pernah diundang juga oleh yang pusatnya itu, suruh dia khalifahnya. Hah? Khalifah. Iya, khalifahnya. Kalau nggak salah di Singapura atau di Malaysia. Waktu itu saya. Wah iya, 2013. Saya sudah ke sana. Ya karena prinsip-prinsip tadi. Alaina an nata'allamal 'aisha ma'an ka ikhwah awil fana'i ma'an ka aghbiya. Waduh. Kita harus belajar bersama sebagai saudara, atau kita binasa bersama sebagai orang-orang tolol. Begitu maunya begini. Nah, oke, terakhir ya, saya juga menjelaskan tentang vokasi ini. Ada nabi tasyri', nabi ghair tasyri'. Begitu. Mirza Ghulam Ahmad itu tidak membuat aturan baru, tetapi bahwa nilai-nilai Islam, esensi Islam harus terus ada sepanjang hidup. Bagaimana merumuskan esensi Islam itu dalam ruang dan waktu yang berbeda? Itu namanya syariat itu di situ. Ya, itu ya terserah, beda-beda. Karena begini, ini namanya apakah kaidah, apakah ajaran? Ketika Anda membaca sebuah teks, begini, semua teks keagamaan atau teks apapun hadir untuk merespon kasus dalam realitas kebudayaan. Di mana teks itu dihadirkan, kapan dan di mana, di dalam ruang dan waktu kebudayaan ketika teks itu dihadirkan. Oleh karena kebudayaan itu berkembang, berubah dan berganti-ganti, berbeda-beda, maka formalismenya, aturannya harus dirubah. Harus ya bisa dirubah gitu aja deh. Bisa dirubah, tetapi esensinya yang tidak boleh dirubah. Esensi itu adalah nilai-nilai kemanusiaan itu. Jadi ajarannya itu pokok. Yang kedua harus ditanyakan, karena itu harus ditanyakan. Dan karena itu kalau kita kajian yang lebih lanjut, bukan hanya sekedar bicara tentang teks, tetapi bagaimana realitas kebudayaan itu. Realitas kebudayaan itu ya. Jadi nanti bisa berubah. Aduh, banyak sekali ya. Nah, pengennya sih namanya perubahan-perubahan itu niscaya. Nah, terakhir, karena itu saya terakhir ingin mengatakan begini aja. Aduh, mana sih? Saya bilang sudah saatnya kita memahami kembali teks-teks keagamaan kita secara lebih terbuka, dari tekstualisme ke kontekstualisme. Ini ajaran. Aku aja. Jadi sudah saatnya kita
memahami kembali teks-teks keagamaan kita, baik Al-Quran maupun hadis Nabi atau pandangan para ulama, secara lebih terbuka. Bagaimana makna terbuka itu? Dari tekstualisme ke kontekstualisme. Oke? Dari konservatisme ke modernisme. Atau untuk mengganti kata, bingung sebetulnya karena seringkali stigmatik ya. Progresivisme lebih baik mungkin. Nanti dia ngomongin liberalisme. Itu tuh. Kata liberalisme menjadi stigmatik lagi itu. Aduh, saya sedang mencari yang kira-kira nggak menimbulkan stigmatik, kalau modernisme atau progresivisme gitu. Nah, dari tafsir ke takwil, saya selalu ingin mengatakan takwil, bukan tafsir lagi. Karena sesungguhnya kata takwil disebut oleh Al-Quran jauh lebih banyak daripada kata tafsir. Tafsir hanya satu kata, sementara kata takwil 18 kata, 18 ayat. Bahkan para mufassir awal seperti tadi Ibnu Jarir At-Tabari, Syekhul Mufassirin, menyebut tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Syekhul Mufassirin. Begitu. Harus banyak sekali. Banyak sekali masalahnya nih. Oke, nanti sendiri ya. Dan dari langit ke bumi. Oh, gitu. Yang keempat, kita harus memahami bahwa at-takalifu kulluha raji'atun ila masalihil ibad. Wallahu ghaniyun an ibadatil kulli. La tanfa'uhu ta'atut ta'i'in wa la tadurruhu ma'siyatul 'asi. Insyaallah. Izzuddin bin Abdus Salam mengatakan begitu dalam Qawaidul Hakam fi Masalihil Anam. Tugas-tugas keagamaan itu takalif kembali untuk kepentingan manusia, hamba Allah. Allah tidak membutuhkan. Nanti ada yang ngomong nih, Allahu ghaniyun an ibadatil kulli. Kalau Gus Dur mengatakan Tuhan tidak perlu dibela. Gitu. Wa huwa ghaniyun an Allahu ghaniyun an ibadatil kulli. La tanfa'uhu ta'atut ta'i'in. Ketaatan hamba tidak membuat Tuhan bertambah hebat, dan kedurhakaan manusia kepada Tuhan tidak membuat Tuhan berkurang sama sekali. Semua kembali. Saya teringat 4 orang nabi yang mempunyai kitab suci, dari Zabur, Daud, Musa, Taurat, Isa, Injil, dan Nabi Muhammad Al-Quran. Sama-sama bertanya kepada Tuhan, Ya Rabb, aina ajiduka? Wahai Tuhan, di mana aku bisa menjumpaimu? Bisa mi'raj sih, mi'raj ya. Mi'raj. Untuk mi'raj saja. Ada kiai mi'raj soalnya, sekedar mau aja. Ya ibadi, katanya, utlubni 'indal munkasirati qulubuhum. Allah menjawab, wahai hambaku, carilah aku di tengah-tengah mereka yang hatinya luka. Masya Allah. Siapakah yang hatinya luka itu? Itu ditafsirkan dalam sebuah hadis qudsi. Bahkan tadi
Lau ana walakum wa akhirakum wa insakum wa jannatum ala atqakum. Jadi tapi sikatnya aja ya. Nah, Tuhan mengatakan, ya ibadi, maridtu, wahai hambaku, aku sakit. Tuhan mengatakan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, aku sakit. Tetapi kau tidak menjenguk aku. Andai kata kau menjenguk aku, wah iya, lihatlah hambaku sedang sakit. Kenapa kamu tidak menjenguk dia? Andai kata kamu menjenguk dia, hambaku itu, kau akan menemukan aku di sana. Begitu. Yang kedua, ya ibadi istat'amtuka falam tud'imni. Wahai hambaku, aku pengen makan, aku lapar. Kenapa kamu tidak memberi aku makan? Ya kata Rabb, ya Rabb, bagaimana engkau lapar? Tadi juga, ya Rabb, bagaimana engkau sakit? Engkau Rabbul Alamin. Ini juga, ya Rabb, engkau bagaimana engkau lapar? Engkau Rabbul Alamin, semua milik. Iya betul, saya Rabbul Alamin. Tetapi lihatlah hambaku lapar. Kenapa kamu tidak memberi dia makan? Andai kata kamu memberi dia makan, kau akan menjumpai aku di sana. Dan yang ketiganya, minumlah. Saya haus. Kamu tidak memberi aku minum air. Sama. Bagaimana Tuhan? Engkau Rabbul Alamin. Iya, hambaku haus. Ini luar biasa. Itu yang saya kira ke depan kita ini sudah saling duduk bersama aja. Sehingga saya ketika kejar-kejar jangan tahun 2000 itu gereja diserbu, dirusak di mana-mana. Muhammadiyah, Syiah dan sebagainya. Saya mengumpulkan teman-teman non itu untuk membentuk namanya Forum Sapuan. Forum Sapuan itu hanyalah sekedar bertemu untuk ngobrol saja. Gitu. Enggak untuk berdebat soal keyakinan. Sekalian. Nah, begitu. Kita harus kembali ke situ. Ada satu keputusan PBNU yang sangat menarik di Munas di sana. Jauh sebelum Munas itu beberapa bulan saya dengan siapa namanya tadi disebut dia menulis buku namanya Menemani Minoritas. Tadi disebut itu meminta saya untuk bicara di sana dengan beberapa agama di Jakarta lah, di Universitas Muhammadiyah lah. Di situ. Saya bicara sebagai yang lain. Menemani minoritas. Dia mengurai itu. Saya setuju. Ada dua hal yang saya kemukakan. Kita harus mengubah tafsir atau pemaknaan kafir. Apa itu kafir? Begitu. Saya mengatakan kafir itu bukan tidak percaya kepada Tuhan saja. Dan itu sebetulnya itu hak Tuhan nanti. Yang saya maksud adalah menentang kebenaran dan keadilan. Begitu. Mana kafir itu? Ya bisa dicari dalilnya Al-Quran. Banyak sekali. Kafir itu yang boleh dipengaruhi. Kalau tidak, silakan lakum dinukum waliyadin. Sudah. Tidak bisa hanya karena dia berbeda keyakinan dengan kita, tapi dia tidak melakukan satu kejahatan apapun dalam kemanusiaan. Kita boleh melawannya, menghancurkan dia. Yang kita sebut dalam Al-Quran, waqatilul waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum.
Itu maknanya adalah mereka yang melakukan kejahatan kemanusiaan. Itu kafir. Karena itu sekali lagi saya hanya ngomong di sini aja. PBNU berdasarkan keputusan Munas itu, kita sebaiknya seharusnya tidak boleh menyebut mereka yang berbeda agama dengan kita, Kristen, Yahudi, Nasrani, sebagai kafir, tetapi non Muslim saja. Oke, begitulah kurang lebih. Mohon maaf apabila terlalu panjang. Menyenangkan sekali saya respon aktivitas analisis secara filosofis ini sekarang kurang di seluruh lembaga perguruan tinggi Islam, sehingga nanti akan terjadi kemunduran yang luar biasa. As-salaf as-salih siapa? Saya punya penafsiran yang berbeda. Yang diambil dari kata Nabi, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik abad adalah abad yang bersahabat. Sesudah itu adalah abad sesudah abad. Setelah itu sesudah abadku. Jadi 3 abad kira-kira. Apa yang terjadi dalam realitas kebudayaan atau peradaban Islam? Waduh, luar biasa. Ini yang kita pelajari di sini, baik dari tokoh-tokoh itu sebetulnya adalah mendapatkan inspirasi dari filsafat Neoplatonisme. Khalid dari dinasti Umayyah, karena dia tidak bisa menjadi penguasa yang dinastik itu, dia belajar di Iskandaria. Belajar Plotinus, ajaran Plotinus, Proklos. Dan di situ Neoplatonisme kemudian dibawa ke Baghdad, ke Irak, kemana-mana. Dan kemudian dari ajaran Neoplatonisme itu ada 2 aliran yang kemudian muncul di dunia Islam. Kaum filosof yang melahirkan Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, dan satu lagi adalah Sufi mengikuti aliran Platon. Itu melahirkan itu tadi para Ibnu Arabi, Al-Ghazali, dan seterusnya, para sufi besar, Zunnun al-Masri dan sebagainya. Itu jadi sebetulnya akhirnya saya menulis buku, Pak. Terakhir buku saya namanya Hikamul Hukama wal Falasifah. Hikamul Hukama wal Falasifah. Nanti jangan kaget ya kalau di dalam saya mengambil isi buku itu dari kitab namanya Nuzhatul Arwah wa Rawdatul Afrah fi Tarikhil Hukama. Di situ diceritakan tentang tokoh-tokoh besar sejak Nabi Adam sampai abad ke orang ini. Belum mendengar siapa namanya itu, Mirza Ghulam Ahmadnya belum lahir, jadi nggak masuk di situ. Yang ada Hermesul Haramisah. Ini sesungguhnya adalah Nabi Idris. Terus adalah Sokrates. Terus muridnya Platon. Kita menyebutnya Plato. Muridnya lagi ada Aristoteles. Muridnya lagi Iskandar the Great. Wah, saya mau bercerita di dalam Al-Insanul Kamil itu bagaimana si Abdul Karim Al-Jili bercerita, laqad ijtama'tu bi Aflatun alladhi ya'udduhu ahlul zahir kafira wa ra'aitu lahu fi makanin nuran wa bahjatan. Masya Allah. Mau cerita apa enggak? Lewat. Aku bertemu dengan Platon, dengan seorang Platon yang dikafirkan oleh orang ahli zahir.
Tetapi aku melihat dia berada di sebuah tempat yang penuh cahaya. Aku bertanya, man anta? Ana Aflaton, ana wahidul awal, waliyullah, wali kutub, qutbuz zaman, qutbuz zaman, wa wahidul awal. Silakan dibaca kita Al-Kamil, Al-Sanul Kamil, Al-Jili. Kemarin juga saya seminar by Zoom internasional dengan di Aceh. Saya bercerita tentang Hamzah Fansuri. Seterusnya, oke deh, bahwa masih banyak sekali ya, Qadhiyah dan sebagainya. Terakhir Ibnu Athaillah As-Sakandari, saya baru bisa di situ. Kurang lebih mohon maaf, kalian bapak-bapak kelihatannya sudah lapar sekali. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Bapak Kiai